Sakit melanda hati dalam cinta dan pekerjaan. Setiap orang pasti tak ingin cintanya kandas di tengah jalan. Menerima sebuah keputusan sepihak dari pasangan untuk berpisah rasanya sangat perih dan sesak. Ternyata, perasaan ini juga akan kamu rasakan ketika diberhentikan dari tempat kerjamu. Banyak orang yang tak menyadarinya. Mungkin karena sebagian orang sering sakit hati karena cinta. Sebagian lagi sakit hati karena dipecat atau di PHK. Jadi, mereka belum pernah mengalami keduanya. Ada beberapa hal yang akan kamu rasakan dan lakukan ketika kamu sakit hati, baik karena cinta ataupun pekerjaan. Pertama, ketika kamu sakit hati karena cinta, kamu mungkin akan sering melamun dan memikirkan masalahmu. Begitu juga ketika kamu baru saja dipecat. Kamu masih kaget dengan keputusan atasan melakukan itu. Setiap hari, kamu merasa waktu luangmu jadi lebih banyak. Kedua, kamu mulai merindukan suasana dan juga orang-orang yang ada di kantor. Bahkan, kamu kangen sama pertengkaran kecil dengan musuh di kantor. Sama ketika kamu putus cinta, rasa kangenmu terhadap mantan terasa lebih mengiris-iris. Ketiga, kamu kemudian mulai berpikir, apa yang menyebabkanmu diputusin pacar? Sama halnya, ketika kamu dipecat, kamu mulai berpikir apa yang menyebabkanmu dipecat. Kamu mulai menduga-duga, tak jarang pula kamu jadi suuzon sama rekan-rekan kerja. Keempat, di satu titik, kamu akhirnya sadar kalau tak ada gunanya hanya menyalahkan, dan memikirkan apa yang sudah terjadi. Kamu yang putus cinta akhirnya mulai cari pacar lagi. Sementara, kamu yang baru dipecat mulai mencari pekerjaan lain. Hal terakhir yang akan dirasakan adalah, sayangnya, mencari yang baru itu tidak mudah. Kamu mendapatkan banyak penolakan, dari orang ataupun perusahaan yang kamu taksir. Dan kamu mulai merasa hidup itu sulit. Dalam hal yang dirasakan itu semua, akhirnya timbul sakit hati yang sama halnya dengan kecewa. Kecewa, datang dari hati yang bersandar dan berharap kepada manusia. Semakin dalam kita berharap kepada manusia, maka semakin mudah pula hati kita tersakiti. Ketika kita mengharapkan rasa dan kebaikan yang kita beri nantinya akan terbalas, dan kita menginginkan agar orang lain melihat dan menghargai jerih payah kita, hendaknya kita bersiap diri akan datangnya kekecewaan. Setiap diri kita memiliki perasaan, dan dari perasaan itu muncullah rasa harap. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketulusan, dan cinta dari orang yang bisa kita percaya. Perasaan kita terikat dan menguat dalam ribuan harapan. Namun, apabila seluruh harapan tersebut tidak terwujud, maka yang paling berhak disalahkan adalah diri kita sendiri, karena kita menyandarkan harapan kita kepada manusia. Sudah terlalu banyak hal menyakitkan di dunia ini, dan dikecewakan manusia adalah yang terburuk. Mengapa begitu? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh, hati anak Adam itu lebih mudah terbolak-balik daripada air yang mendidih dalam bejana." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Hati manusia amat mudah berubah dan terbolak-balik. Kadang ia peduli, kadang juga ia tidak berperasaan. Maka sudah dapat dipastikan menyandarkan harapan pada sesuatu yang mudah dan cepat terbolak-balik sangat mudah berakhir pada kekecewaan. Tidak hanya itu, tabiat manusia yang pelupa menambah alasan mengapa kita sebaiknya tidak berharap pada manusia. Bisa jadi kita dijanjikan hal manis di awal, tapi karena hati dan perasaan orang yang berjanji berubah, janji tersebut akhirnya terlupakan dan kita merasa kecewa. Betapa banyak orang yang berjanji ketika ia merasa butuh, tetapi lupa akan janjinya ketika ia sudah tidak butuh lagi. Akhirnya orang yang dijanjikan merasa kesal, marah, sedih, hingga sakit hati. Begitulah yang akan terjadi jika menaruh harapan pada manusia. Makhluk lemah yang semakin tinggi harapan berada padanya, semakin keras pula ia akan menghancurkannya. Maka jalan yang terbaik ialah menyandarkan hati dan harapan pada pemilik segala kuasa. Zat yang hati manusia berada di antara jari-jarinya.
Dialah Allah yang akan menolong kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita, dan Dialah sebaik-baiknya tempat menyandarkan harapan. Katakanlah, Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-2. Allah memang menjadikan kita sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri. Kita butuh menyandarkan diri pada sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan selain diri kita sendiri. Karena itu Allah tegas menyuruh kita untuk hanya datang membawa harapan kita kepadanya. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Quran Surah Al-Insyirah ayat 8. Ayat tersebut memiliki struktur kalimat yang berfaedah dalam pembatasan makna, yakni harapan hendaknya hanya kepada Allah saja dan tidak kepada siapapun selainnya. Tafsir Juz' Amma Syaikh Al-Utsaimin. Ini adalah pengagungan tauhid, karena pengharapan dan menyandarkan diri hanya kepada Allah adalah ibadah, dan ibadah harus disertai dengan keikhlasan hanya untuknya. Tafsir Juz' Amma Syaikh Al-Fauzan. Percayalah bahwa Allah tidak akan pernah mendiamkan dan mengecewakan orang-orang yang berharap dan memohon doa kepadanya. Dia adalah satu-satunya yang terbaik bagi kita. Selagi masih ada waktu, maka masih ada kesempatan untuk berserah diri kepadanya. Masalah apapun hendaknya kita adukan dan keluhkan pada Allah saja. Kita dapat meniru dan meneladani sifat Nabi Yakub yang tertuang dalam ayat berikut. Sesungguhnya aku keluhkan kesulitanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Quran Surah Yusuf ayat 86. Urusan kita bagi Allah amat kecil. Jika kita menyerahkan urusan dan harapan kita pada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memudahkan segala urusan kita. Mintalah padanya, agar juga menguatkan hati dan langkah kita. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jangan putus asa mendapatkan kasih sayang darinya. Jika harapan kita belum terkabul, ingatlah bahwa bisa jadi banyak kebaikan lain yang kita dapatkan tapi tidak kita rasakan. Tetaplah berprasangka baik pada Allah, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Klik tombol like jika suka, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya.